Ustaz Aman Tahana, insyaallah. Ya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, betul. Ya, pada akhwati fillah, silakan jika memang ada yang mau bertanya kepada Ustaz bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di chat. Silakan. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Oh ya, ada Mbak Dini Hanifah dan ada dua ya. Ya, Mbak Dini Hanifah terlebih dahulu ya. Ya, silakan Mbak Dini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya terkait cara memahami hadis yang tadi Ustaz, yang seorang sahabiah ya, yang diberikan penyakit ayan gitu ya, kemudian Rasulullah bertanya mau nggak untuk biar nggak didoain biar nggak sembuh ya. Misalnya Rasulullah memberikan kesempatan gitu ya kepada sahabiah tersebut gitu untuk memiliki peluang masuk surga gitu. Tadi di akhir saya sempat mendengar kita sebagai manusia punya kesempatan gitu Ustaz untuk berdoa dan berikhtiar gitu. Jika nanti Allah berikan itu atas izin Allah gitu ya. Tapi jika Allah tidak berikan itu juga atas izin Allah juga. Gitu. Dan bagi orang yang tidak diberikan maka peluang untuk mendapatkan syurganya lebih besar. Gitu. Izin Ustaz mengkonfirmasi kira-kira begitu bukan Ustaz cara memahaminya atau mungkin ada yang lebih baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah betul itu ya. Dalam arti yang penting jangan letterlek. Jangan letterlek terhadap ucapan Rasulullah tadi. Oh, kalau saya nggak berdoa dan nggak berusaha, berarti saya lebih terjamin masuk surganya, nggak begitu. Ya, Rasulullah ketika mengatakan begitu, mau nggak saya doain, tapi kamu masuk surga, itu kekhususan, ya, kekhususan bagi Rasulullah. Nah, bagi kita tetap berdoa berikhtiar, ya. Bagi kita tetap mengikuti syariat umumnya. Syariat umumnya penyakit itu harus didoakan. Bukankah Rasulullah mengajarkan doa Allahumma rabban nas mudhibal ba's ya. Isfini anta syafi ya. Dan usaha-usaha yang lain Rasulullah mengatakan tadawaw, jadilah kamu obat ya. Maka kita nggak bisa bersikap seperti itu ya. Tetap berdoa, tetap berusaha, toh doa dan usaha kita juga tidak ada jaminan pasti setelah sekian bulan atau sekian tahun dikabulkan dan merubah. Ya. Tetap doa kita ya, kembali kepada Allah. Ya. Kalau ternyata ini cuma saya negesin lagi ya supaya lebih aman kita memahaminya ya. Kalau ternyata nggak sebutlah tertunda pengabulannya, tentu tidak ada istilah tidak terkabul ya. Aslinya selalu terkabul, cuma ada yang cepat, ada yang tertunda. Ya. Katakan sampai meninggal ya, sampai meninggal belum terjadi perubahan, maka manusia itu dimuliakan dengan dua hal, ya, termuliakan oleh doanya dan ikhtiarnya, ya. Walaupun dalam tanda kutip nggak berhasil, ya. Termuliakan oleh balasan yang lebih besar karena saat dia dengan ujian itu berarti masa yang dialami itu semua ada balasannya di sisi Allah ya. Ujiannya 10 tahun dengan 20 tahun dengan 30 tahun itu pasti beda ya. Hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap orang-orang yang ingin mendoakan, ingin membantu, maka itu tetap menjadi bagian yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan termasuk seperti orang yang dalam tanda kutip ujiannya tidak melihat lagi, kemudian dia melakukan
operasi ya, operasi mengganti mata misalnya, ya, itu juga termasuk salah satu usaha yang bagi sebagian orang setuju, bagi sebagian enggak. Ya. Ada yang nggak setuju karena tetap nggak setuju karena dia khawatir, ya, dia khawatir peluangnya udah hilang, ya. Mungkin ada video-video orang Yaman, ya, anak kecil Yaman 11 tahun hafal Quran dalam kondisi tunanetra, tawarkan, mau nggak kamu saya operasikan, dia nggak mau, maka itu sah-sah aja, ya. Dia menolak untuk operasi, ya, operasi mata, ya. Sebagian yang lain tetap setuju karena toh itu hanya sebuah usaha, bisa berhasil bisa enggak, ya. Maka kembali kepada tujuannya, ya. Ketika memang tujuannya enggak, saya enggak mau, tetap enggak mau istilahnya operasi mata, ganti mata, ya. Karena bagi saya ini lebih aman, lebih membuat saya taat kepada Allah, lebih saya bersyukur kepada Allah, maka insya Allah alasan itu bisa dibenarkan. Allah a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, ya. Semoga kita bisa memahami, ya. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Pertanyaan dari Mbak Mega. Ya, Bapak-Bali Mbak Mega, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan minggu lalu boleh ya Pak ya? Ya, mengenai orang yang berbuat baik itu akan didoakan oleh seluruh ikan-ikan Pak ya. Berbuat baik ini apakah hanya dalam mengajarkan agama atau berbuat baik secara umum Pak? Itu Bapak kemarin Pak Ustadz menyampaikan di surat An-Nahl sama Al-Fatir. Iya. Tapi ayatnya belum ya. Iya, jadi memang jadi secara umum Allah katakan bahwa malaikat, ya, atau makhluk-makhluk yang lain termasuk ikan-ikan, ya, kalau kita mengambil secara umumnya biasanya malaikat, ya, itu memang mendoakan setiap orang yang selalu ingin taat kepada Allah, ya, dan mengikuti Al-Quran. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Inilah hamba-hambamu yang selalu kembali kepada Allah dan mengikuti ajaranmu, ya. Dan jagalah mereka dari api neraka. Untuk yang sampai malaikat, ikan-ikan itu memang nasnya memang, ya, nasnya memang mengajarkan. Allah wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya, wa hattal hitanu fil bahri, ya, yusalluna ala muallimi al khair, ya. Selalu bersolawat, artinya mendoakan, mintakan ampun untuk orang, ya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, tentu amal yang lain juga masih banyak, ya. Ya, artinya memang jika memungkinkan jadilah kita memanfaatkan semua doa malaikat dalam segala hal. Ya. Jika tidak bisa, ya sudah, ya. Ya, seperti dikatakan oleh para sahabat yang iri terhadap saudara-saudaranya yang meraih pahala dari segala hal, maka Rasulullah mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, ya. Ya, bersabarlah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang lain, ya. Maka insya Allah, ya, walaupun memang kata ikan hanya disebut dengan muallimi al khair, yang mengajarkan kebaikan, tapi Allah dan malaikatnya, ya, lebih luas lagi, ya. Jadi kita nggak perlu kecil hati juga kalau sekedar tidak
didoain ikan istilahnya ya. Yang penting didoain Allah dan malaikat ini insya Allah udah cukup itu ya. Ya, yang paling mudah untuk tetap mendapat ya doa Allah adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah mengatakan man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali maka Allah akan mendoakannya ya. Mendoakannya dengan mendapat rahmat 10 kali. Hadir majelis ilmu juga mendapat kemuliaan, didoakan, dicintai Allah dan malaikatnya ya. Ya. Atau yang sholat berjamaah ya. Wabil khusus yang berada di shaf awal ya. Itu memang itu bagi laki-laki ya. Bagi perempuan insya Allah juga akan ada kebijakan lain ya. Apakah ya minimal sudah nggak bisa salat, ada rukhsah nggak bisa salat berjamaah, maka minimal gimana supaya juga tetap tepat waktu misalnya supaya tetap mendapat kemuliaan yang sama dengan kaum laki-laki. Ketaatannya kepada suaminya juga semuanya itu merupakan amal-amal yang menjadi sangat diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih bisa Ustaz? Ya, mohon maaf satu lagi boleh. Satu lagi Ustaz. Saya bacakan dari chat ya Ustaz. Bagaimana caranya berdoa supaya doa kita diterima oleh Allah? Ustaz. Ya, banyak penjelasan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertama adalah yakin bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan. Ya. Cuma jangan nuntut teknis. Ya. Salah satu nuntut teknis adalah maunya besok ya Allah ya, maunya bulan depan ya Allah. Itu Allah nggak suka itu. Ya. Takjal kata Rasulullah. Kalau berdoa jangan pakai target ya. Sehingga kata Umar bin Khattab, kamu bisa berdoa aja, kamu sudah mau berdoa aja itu kamu sudah diuntungkan itu ya. Karena ketika kamu berdoa itu berarti menunjukkan akidah yang benar, keimanan yang benar, ya, husnudzon yang baik kepada Allah. Ya, bahwa aslinya semua doa itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Iya, tapi kan kepingin juga lebih cepat. Cobalah memang lebih cepat juga ya. Tawassul. Ya. Tawassul itu gimana? Amal soleh dulu, berwasilah. Ya. Sebelum doa baca Quran dulu. Sebelum doa baca istighfar dulu. Ya. Sebelum doa puasa dulu. Kita lagi puasa sunnah. Waktu sore adalah waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Di situ berbanyak. Cara lain Rasulullah mengatakan berdoalah di waktu-waktu yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Di hari Arafah, jelang subuh, setelah antara adzan dan iqamah dan sebagainya, saat bepergian, saat turun hujan, saat ada ayam berkokok. Itu semua waktu-waktu yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Waktu terkabulnya doa, manfaatkan. Siapa tahu itu bisa merubah kebijakan Allah yang mungkin ini saya kabulkan ya, tapi setelah 20 tahun misalnya. Tapi karena doanya menunjukkan memanfaatkan alat-alat yang bisa mempercepat, misalnya bisa lebih cepat. Walaupun pada akhirnya tetap menyerahlah kepada Allah.
seperti kata Umar, sebetulnya di balik doa itu ya, diuntungkannya diriku adalah dengan doanya, bukan dengan realisasinya. Ya, sehingga karena pemahamannya seperti itu, maka orang-orang saleh dulu mengatakan, ya, semakin banyak doa berarti semakin banyak ya, pahala yang aku dapatkan. Karena tidak mustahil, katakan berdoa baru 2 tahun udah dikabulkan. Nah, dengan tahun yang ketiga mau doa lagi. Padahal kalau dikabulkannya 10 tahun berarti akan banyak pahala berdoanya yang terkumpulkan. Ya, sesungguhnya di balik doa itu aku diuntungkan, kata Umar, oleh doanya daripada realisasi. Maka ketika doa itu terrealisasi, maka sesungguhnya itu baik. Tapi ketika tidak terrealisasi itu lebih baik. Kenapa begitu? Ketika terrealisasi itu versi saya. Minta jadi kaya misalnya. Terrealisasi itu versi saya. Ketika tidak terrealisasi, ya, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena itu versi Allah. Begitu pembahasan-bahasan para ulama, orang-orang sholihin dalam permasalahan doa, sehingga istilahnya istilah akidahnya seperti yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria, walam akum bidoa rabbi syaqiyya. Ya, nggak akan ada ruginya. Ya, siapa yang rajin berdoa, sekecil apapun nggak ada akan dirugikan dalam berdoa. Ya. Ya. Kalau ini menjadi keyakinan, itu juga bisa mempengaruhi terkabulnya doa. Istilahnya Allah mau dikabulkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pokoknya selama saya berdoa nggak ada sedikit pun yang membuat diriku kekurangan, nyesel, capek. Pokoknya bagiku asal saya sudah mau berdoa itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Keyakinan itu juga menjadi bagian yang mempercepat terkabulnya doa. Jadi tidak berdoa dalam rangka ya udah sebulan ya kok nggak ada realisasinya ya udah setahun. Jadi yang ditunggu hanya yang dipermasalahkan hanya Allah saja ya. Allah belum mendengar ya, Allah. Maka itu membuat satu penilaian bahwa seakan-akan hambaku, kamu itu masih ragu ya. Kamu masih nggak yakin bahwa asal kamu doa aja, kamu itu udah mulia. Maka walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, itu sebuah akidah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Yang di saat itu mustahil dia punya anak. Dianya sendiri udah sangat tua, waqad balaghtu minal kibari itiyya. Dia itu bukan sekedar tua, tapi pakai banget, tua banget. Karena nanti timro'ati akhiran, istrinya juga sudah divonis nggak bakal punya anak. Tapi dengan doa, dengan adab dan keimanan yang sangat membanggakan bagi Allah, ketika Nabiullah Zakaria mengatakan, ya Allah, pokoknya saya selama berdoa itu nggak pernah kecewa denganmu. Kamu selalu baik ya Allah. Maka akidah itulah yang menjadikan Allah merespon akhirnya doa Nabi Zakaria. Artinya apa? Adab hati kita kepada Allah itu juga punya peran ya, terkabulnya doa itu, atau mungkin tercepatkannya proses terkabulnya. Baik, mohon izin saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.